Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik penulisan kutipan dan sintesis. Simak terus videonya. Seperti yang Anda ketahui, salah satu hal yang penting dalam karya ilmiah adalah argumentasi ilmiah. Argumentasi ilmiah adalah argumentasi yang memiliki tingkat objektivitas yang tinggi, berbeda dengan argumentasi di karya semi ilmiah, misalnya artikel populer. Pada karya ilmiah, argumentasi dibangun dari 3 hal. Pertama, fakta empiris, kedua data, dan ketiga, dan yang menjadi pembeda antara karya ilmiah dan karya semi ilmiah adalah pendapat ahli atau teori. Nah, khusus untuk menuliskan pendapat ahli atau teori, kita harus mengutip dengan benar. Pengutipan adalah pemindahan tulisan orang lain ke tulisan kita. Ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat mengutip. Pertama, semua bacaan yang digunakan untuk menegaskan sesuatu berupa dalil, teori, pendapat dalam karangan ilmiah harus dipertanggungjawabkan. Artinya, penulis harus secara jujur menyatakan bahwa ada beberapa pendapat ahli yang digunakan. Seorang penulis tidak boleh mengutip tulisan orang lain atau pendapat penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Itu namanya mencuri dan termasuk pelanggaran akademik. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Dengan cara mengikuti aturan pengutipan yang akan saya jelaskan di video ini. Kedua, kutipan itu bisa berupa penjelasan, data pendukung, hasil temuan dari penelitian sebelumnya, atau landasan teori. Anda tidak perlu mengutip hal-hal yang bersifat pengetahuan umum. Misalnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu tidak perlu dituliskan sebagai kutipan. Bagaimana sesuatu itu dianggap pengetahuan umum? Nah, misalnya Anda membaca 5 buku, kemudian Anda membaca penjelasan tentang definisi bahasa. Dari 5 buku itu, Anda mendapatkan kesamaan definisi bahasa. Substansinya sama. Nah, artinya definisi itu sudah menjadi pengetahuan umum. Ketiga, Anda dapat mengutip dari karya ilmiah, jurnal, artikel, dan buku. Bagaimana kalau internet? Bisa juga, tapi Anda tidak boleh mengutip dari Wikipedia atau blog, karena sumber-sumber itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa mengutip dari laman resmi atau lembaga pemerintah atau LSM, atau Anda dapat mengutip berita. Kutipan terbagi menjadi 2 jenis, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita bahas kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang langsung. Maksudnya begini, Anda membaca sebuah referensi, kemudian Anda ingin mengutip 1 atau 2 kalimat yang ada di sana. Ketika Anda mengutip secara langsung, Anda tinggal menuliskan 1 atau 2 kalimat itu sebagaimana sumbernya. Benar-benar sama. Nah, itulah kutipan langsung. Contohnya seperti ini. Ini bukunya dan ini kutipannya yang ditulis. Ada 2 cara dalam mengutip seperti ini. Cara pertama adalah dengan menggunakan tanda petik ganda. Cara kedua adalah dengan menggunakan kutipan blok. Anda dapat menggunakan kutipan blok apabila sesuatu yang Anda kutip itu panjang atau lebih dari 4 baris. Nah, sekarang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak langsung. Maksudnya begini. Misalnya Anda membaca suatu buku, kemudian Anda ingin mengutip sesuatu. Nah, namun jika Anda kutip secara langsung, kalimatnya jadi malah mengganggu alur tulisan Anda. Jadi nggak enak dibaca. Nah, dengan demikian, Anda dapat menggunakan kutipan tidak langsung. Anda dapat mengutip gagasan dalam kalimat itu. Menuliskan gagasan itu dengan kata-kata atau kalimat Anda sendiri. Ingat, kalimatnya harus benar-benar berbeda. Anda tidak boleh hanya sekadar membolak-balikan kalimat atau mengganti kata saja. Misalnya, tadinya kalimat aktif jadi kalimat pasif, tadinya menggunakan kata menunjukkan jadi memperlihatkan. Nah, itu nggak boleh. Harus benar-benar beda. Bagaimana caranya supaya tulisan Anda berbeda dengan sumbernya? Caranya simpel. Anda harus benar-benar memahami gagasan yang Anda kutip,
Setelah memahami gagasan itu, Anda dapat menutup buku atau sumber, kemudian Anda tuliskan dengan kata-kata Anda sendiri. Jika ketika Anda baca masih terlihat sama, Anda harus mengulangi proses itu sampai benar-benar berbeda. Seperti ini contohnya. Ini sumbernya dan ini kutipannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sitasi. Tadi Anda melihat contoh sitasi. Ini namanya sitasi. Ada beberapa contoh sitasi, misalnya seperti ini. Dan seperti ini. Nama yang dituliskan di sitasi adalah nama belakang tanpa ada singkatan nama. Misalnya, penulis buku yang Anda kutip adalah Abdur Khair. Anda cukup menuliskan Khair saja. Sementara itu, tahun yang ada di sitasi adalah tahun saat buku itu dicetak atau dipublis. Informasi tahun dapat Anda temukan di halaman informasi buku. Begitulah cara mengutip. Jadi jangan ragu menuliskan sumbernya saat Anda mengutip, karena itu adalah suatu keharusan. Sebuah karya ilmiah memang harusnya ada kutipan. Di setiap isi karya ilmiah harus ada kutipan, kecuali di bagian kesimpulan dan saran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sintesis. Anda pasti pernah mendengar hukum dialektika. Tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, dalam tataran makro, contohnya seperti ini. Anda membaca buku A, buku B, dan buku C. Dari hasil bacaan itu, Anda menulis sesuatu yang baru. Nah, yang Anda tulis itu adalah sintesis. Secara teknis, dalam menulis karya ilmiah, sintesis adalah tulisan yang utuh dan baru tentang rangkuman dari beragam pengertian atau pendapat dari sumber rujukan. Susunan rangkuman tersebut akan menjadi sesuatu tulisan yang baru, yang mengandung kesatuan sesuai kebutuhan penulis. Apa yang perlu disintesiskan? Banyak sekali. Salah satu contohnya adalah definisi tentang variabel-variabel penelitian Anda. Misalnya, variabel penelitian Anda adalah komunikasi massa. Nah, Anda dapat menuliskan definisi tentang komunikasi massa. Dari definisi itu, Anda dapat membuat definisi yang baru. Setidaknya, Anda menambahkan gagasan Anda tentang komunikasi massa. Dengan demikian, pengetahuan tentang komunikasi massa menjadi berkembang. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah sintesisnya. Demikianlah materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.